Selamat pagi Bu Lucy. Senang ya kita bertemu lagi dengan anak-anak walaupun masih secara online ya Miss Hesti ya. Pasti senang banget ya. Ya anak-anak, sebelum kita mulai ibadah online bersama-sama, mari kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita semua berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang hidup kami. Terima kasih karena anugerah kesehatan yang masih Kau berikan kepada kami. Bapa yang penuh cinta, kalau sebentar kami akan bersama-sama mengikuti ibadah online, pimpin dan berkati kami agar kami dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh dan dengan sikap yang sopan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak terkasih, baru saja kita bersama-sama merayakan suatu peristiwa agung, peristiwa mulia pada saat Jumat Agung. Nah, Miss Hesti, kira-kira peristiwa apa ya yang terjadi pada hari Jumat Agung tersebut? Wow, anak-anak, peristiwa apa ya yang kita peringati pada saat Jumat Agung ya? Anak-anak ada yang tahu? Oke, kita tunggu sebentar ya Bu Lucy, siapa tahu anak-anak pada masih ingat ya? Iya, betul sekali. Yang kita peringati pada saat Jumat Agung adalah Yesus disalib. Nah, Bu Lucy tahu nggak kenapa sih Tuhan Yesus itu disalib? Kenapa ya? Tuhan Yesus disalibkan karena cintanya pada saya. Akhirnya saya, Tuhan Yesus itu cintanya begitu besar buat kita sehingga Tuhan Yesus rela untuk disalib. Nah, anak-anak, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau gerakin seluruh anggota tubuh kita mau katakan Yesus disalibkan karena cintanya. Pengorbanan sempurna. Anak-anak, mari kita menyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan hati. Anak-anak, siapkan hati dan pikirannya. Mari kita menyanyikan lagu Pengorbanan Sempurna.
Selamat pagi anak-anak, kita akan mulai lagi kebaktian. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh kami mengucapkan syukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kembali kepada Engkau Tuhan. Tuhan yang akan pimpin kami semua dengan kasih daripada Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak di rumah Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memberikan kesehatan, Tuhan yang akan memberikan perlindungan kepada mereka semua Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadikan pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tema pada pagi hari ini, percaya walau tak melihat. Nas Alkitabnya diambil di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Nah, pada malam hari pertama minggu itu, para murid berkumpul bersama. Mereka mengunci pintu karena apa? Karena mereka takut kepada para pemimpin Yahudi. Setelah itu mereka tiba-tiba setelah dikunci pintunya, tiba-tiba Yesus datang, berdiri di antara mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ketika Tuhan mengatakan, ini dia menunjukkan bekas paku dan luka di lambungnya. Kemudian murid-murid bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Kemudian Yesus berkata kepada mereka lagi, "Damai besertamu, sama seperti Bapa telah mengutus aku juga mengutus kamu." Setelah dia mengatakan ini, dia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Nah, pada saat itu murid-murid berkumpul di sana, tetapi salah satu muridnya, Thomas, tidak ada bersama mereka. Murid-murid yang lain berkata kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat luka dari paku di tangannya dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sekali-kali tidak percaya." Nah, setelah 8 hari kemudian para murid berkumpul bersama mereka lagi dan Thomas ada di tengah-tengah mereka. Meskipun pintunya terkunci, Yesus tiba-tiba berdiri di antara mereka dan berkata, "Damai bersamamu." Kemudian Tuhan berkata kepada Thomas, "Letakkan jarimu di sini dan periksa tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Jangan teruskan ketidakpercayaanmu, tapi percayalah." Thomas menjawab sambil dia menyembah kepada Tuhan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Yesus berkata kepadanya, "Kamu percaya karena kamu telah melihat aku. Berbahagialah orang-orang yang belum melihat aku namun percaya." Nah, ini bukti bahwa Yesus hidup. Ia melakukan banyak tanda mujizat agar anak-anak dapat percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Putra Allah, dan bahwa dengan percaya anak-anak dapat memiliki hidup kekal dalam namanya. Nah, kita bisa melihat ya mujizat-mujizat Tuhan di dalam firman Tuhan. Pertama ya, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus pernah melakukan mujizat, yaitu memberi makan 5.000 orang, dan saat itu tersisa dengan 5 roti dan 2 ikan tersisa 12 bakul. Dan mujizat yang kedua, Tuhan Yesus berjalan di atas air pada waktu dia menemui murid-muridnya. Dan mujizat yang ketiga, di kota Kana air berubah menjadi air anggur. Dan mujizat yang keempat, kita bisa melihat bahwa kubur kosong membuktikan bahwa Yesus hidup. Dia yang sudah mati di atas kayu salib, terus dia dikuburkan, dan pada hari ketiga batu itu terguling dan
Tuhan Yesus sudah bangkit. Ini membuktikan bahwa Yesus hidup di dalam hidup kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari anak-anak mungkin ya tidak bisa melihat angin, tetapi kita bisa merasakannya. Kalau anak-anak kipas-kipasi ya, nah akan terasa angin. Nah, begitu juga mungkin kita tidak melihat Yesus disalib ya, mati dan bangkit, tetapi kita beriman bahwa Yesus disalib untuk menghapus dosa kita, dosa anak-anak, dosa ibu dan semua ya, dosa kita semua. Dan kita juga percaya Yesus sudah bangkit. Itu membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Dia tinggal ya sekarang di surga. Kita juga kalau berdoa Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Nah, itu semua kita membuktikan bahwa kita itu menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Nah, ayat hafalannya diambil di dalam Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, anak-anak, firman Tuhan sampai di sini. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, sungguh Tuhan, kami merasakan Tuhan bahwa Engkau sudah mati menghapus dosa kami semua Tuhan. Engkau bangkit untuk kami semua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang hidup Tuhan. Engkau selalu melindungi hidup kami Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Engkau selalu ada Tuhan, mengadakan mujizat-mujizat di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami ingin Tuhan menyembah kepada Engkau Tuhan. Kami ingin juga Tuhan anak-anak percaya Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan menuju kerajaan surga Tuhan. Bahwa Engkau adalah juru selamat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih anak-anak. Shalom, Tuhan Yesus berkati.